Halo Klaksoners, apa kabar? Kembali lagi dengan saya di channel Klakson Online. Oke, untuk di video kali ini sekarang saya akan bermain aplikasi InDriver. InDriver. Ada beberapa error dari aplikasi InDriver yang terjadi, seperti GPS yang tidak sesuai dan juga aplikasi yang tidak ada titik antarnya. Ya, pokoknya intinya kamu bisa nonton video ini sampai habis agar kamu bisa paham dan mengerti, dan juga kalau misalkan terjadi kepada kamu, kamu bisa menyelesaikan dengan baik dan benar. Jadi buat kamu yang baru gabung channel ini, kamu bisa tekan dulu tombol subrek-nya subscribe-nya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari dunia ojek online dari Klakson Online. Dan satu lagi buat kamu yang lagi cari-cari holder buat Onbit, saya punya rekomendasi holder, yaitu holder yang sering saya gunakan. Holder ini terbuat dari aluminium, sudah lama, udah 1 tahun lebih saya pakai. Kalau kamu berminat, kamu bisa cek di deskripsi, link tokonya ada di sana. Oke, lanjut, sekarang kita langsung buka aplikasi InDriver-nya. Di sini saya sudah Onbit, lumayan dapat. Nah, ini dapat cepet banget hilangnya. Kita coba cari-cari orderan dulu. Semoga saya dapat orderan. Posisi saya ini salah. Saya harus cari posisi yang bagus untuk Onbit. Posisi yang bagus untuk Onbit di mana ya? Oh iya, kita menuju ke tempat yang strategis agar bisa mendapatkan orderan, ya kan? Nah. Jauh banget, Bailang Loreng. Wah. Dapat. Yeay. Nggak tahu tadi jaraknya berapa. Saya asal main tindih saja. Lah. 4 menit kan. Ini titik saya udah nggak sesuai dah. Sepertinya saya ketinggalan. Coba ya, kalau navigasi ini pasti akan lebih dari 4 menit. Sekitar 10 menit. Iya, benar kan? Ternyata navigasi saya atau GPS saya masih ketinggalan di tempat yang tadi. Buset dah. Ini terlambat lah. Kita konfirmasi aja dulu ke customernya. Tadi di aplikasi kan 3 menit, sedangkan di Google Maps 11 menit. Jaraknya itu di sini udah 4,1 km. Udah jauh. GPS saya ketinggalan dari Google Maps-nya, atau mungkin karena signal. GPS saya ketinggalan di tempat yang tadi. Sebelumnya saya lewat sini. Terakhir saya tadi antar penumpang di daerah yang saya akan jemput. Aneh banget dah nih. Akhirnya jadi lama. Saya udah curiga dari awal tadi pas saya sementara jalan-jalan kemari menuju ke pusat kota, karena kan tadi saya sempat antar penumpang di daerah yang saya mau jemput ini. Setelah saya turunkan penumpangnya, saya menuju ke arah pusat kota. Sementara di perjalanan saya sedikit curiga karena kok orderan yang masuk ke saya itu titik jemputnya di wilayah-wilayah yang saya antar tadi, padahal saya udah jauh dari sana. Udah lewat 3 km. Nah kan tadi kalau mau dilihat di aplikasinya mana ya? Itu kan udah nggak sesuai. Di sini saya terlambat. Saya klik sudah tiba aja walaupun masih jauh. Soalnya masih terlambat sekitar 5 menit. Tadi saya udah baru habis lewat dari sini. Mungkin ini karena memang wilayah sini itu jaringannya sering tidak stabil, jadi GPS-nya kita kadang ketinggalan. Jadi ya ini masalahnya dari aplikasi InDriver, bacanya kita masih di wilayah sini yang saya berada sekarang. Masih di dekat dengan customer yang wilayah sini, padahal udah jauh, udah nggak sesuai. Jadi ini tadi jemputnya kalau lihat dari Google Maps 4,1 km. Di aplikasi InDriver-nya bacanya 3 menit,
Di Google Maps bacanya 11 menit. Yang sebenarnya itu yang di Google Maps. Karena di aplikasi InDriver-nya kita ketinggalan. Ya, solusinya mungkin kita bisa restart HP-nya, bukan restart. Ya, restart aplikasinya, bukan HP. Jadi kita bisa nonaktifkan dan kita aktifkan lagi. Agar titik posisi kita itu sesuai dengan di aplikasi. Nah kan tadi saya baru habis dari sini. Tapi sedikit ke bawah, sekitar 20 meter ke bawah lagi. Saya baru turunkan tapi saya nggak sempat rekam. Lalu saya pikir mungkin jarang orderan di sini. Jadi saya menuju ke daerah Manado. Saat di perjalanan dapat lagi dia tarik lagi orderannya kemari. Oh ya, ini berapa lama ya? Alfamidi. Iya, pakai helm kak? Oke, nah aja. Oke, sudah. Kasih. Oke, ini akhiri perjalanan. Tadi 8.008 menit, berapa kilometer ya? Kalau nggak salah tadi saya lihat 3. Tapi kelamaan dijemputnya. Jadi kita lihat posisinya kita udah bener di situ kan. Mungkin koneksi atau jaringan sehingga titik posisi kita itu nggak sesuai dengan di Google Maps atau di yang sebenarnya. Karena beda. Titik di aplikasi sama di ini dekat Pak. Pengantaran Family Pizza dapat ini pasti itu kan 18.000 bahu, lumayan lah untuk pengantaran. Kita coba untuk konfirmasi dulu ke customernya. Ini harus jaga-jaga, pastinya ini akan ada penalangan dana. Balik lagi. Oke, di sini saya sudah tiba. Oh ini ya. Oh nanti orang yang bayar. Oh, DP nomor penerima ada kak sana? 08 22 90 95. Yang berpesan aplikasi siapa kak? Yang berpesan aplikasi? Oh ya. Nanti DP ongkir orang yang bayar kan? Oke dan kak. Ya, permisi. Heran gua. Tadi padahal masih jauh loh navigasi. Saya udah sampai. Sekarang saya mau menuju ke Star Futsal Manado. Ini yang saya bingung. Bentar, ini nggak ada titik B. 18.000 Star Futsal Bahu. Bentar, cek dulu sini. Ini aplikasinya. Pantesan tadi saya sementara tanya nomor telepon customernya, lagi tanya nomor telepon untuk yang terima barang ini. Sementara saya ketik-ketik ada orderan masuk. Ternyata pengirimannya bisa dilihat. Family Pizza Star Futsal Bahu. Family Pizza yang titik A, titik B itu Star Futsal Bahu. Kalau lihat di GPS, nah kan masuk-masuk terus. Transmart. Wah jauh pak. Kenapa dia masuk terus? Karena dia tahu titik pengantarannya itu di sini. Karena kalau saya mau navigasi, nggak bisa. Ini kan nggak bisa dinavigasi. Kalau mau dilihat untuk Star Futsal Manado, Star Futsal Manado, coba saya cari Star Futsal Manado. Ya lumayan jauh Pak, karena saya pikir 18.000 Star Futsal Bahu. Nah ini coba ya, kalau kita rute berapa menit, berapa kilometer ke sana. Ini kita sambil on the way aja ke sana lah. 21 menit, 18.000, 9 km. Masuk akal juga sih harganya. Kalau sekitar 9 km itu 18.000. 18 kan harganya tadi.
Ya 18.000 masuk akal. Tapi untuk titik selanjutnya dia udah nggak ada. Saya pikir tadi waktu awal saya tanya-tanya ke customer, saya pikir mungkin si customer ini salah tekan sehingga aplikasinya tercancel. Karena nggak mungkin sementara kita menjemput barang terus ada orderan masuk, kecuali titik pengantarannya itu dekat dengan titik pengambilan barang. Sedangkan saya tahu untuk titik pengantaran barangnya ini jauh, sekitarnya itu 10 kilometeran. Gak mungkin kita akan dapat orderan sedangkan kita masih 10 km dari titik pengantaran. Kita udah dapat orderan, jauh banget kita mau jemput nanti ke sana 10 km. Jadi ini error kayaknya aplikasinya, nggak tahu lah. Saya mau navigasi untuk ke titik ini nggak bisa. Sebenarnya kan aturannya untuk in-driver itu, kalau kita sudah tekan mulai jalan atau sudah tiba di tujuan, itu seharusnya kalau navigasi ini kita sudah langsung menuju ke titik pengantaran. Tapi ini dia akan arahkan kita kita lihat apa mungkin koneksi ya kayaknya. Buat kamu yang tahu, kamu bisa komen di bawah. Gitu kan, GPS saya nyala. Iya, GPS saya nyala, lokasi aman semua saya rasa. Tapi kalau saya mau navigasi nggak bisa, error. Tapi untuk harganya nanti saya coba untuk pesan lagi. Saya mau cek apakah memang harganya 18.000 atau enggak. Kalau benar harganya 18.000 berarti untuk masalah harga tidak ada masalah, tapi untuk GPS-nya yang bermasalah. Jadi ini saya keluar lagi. Udah gini aja dah sampai di titik tujuan baru saya selesaikan. Ini entah dari mungkin customernya yang salah setting atau aplikasinya. Kalau dari customer yang salah setting, jadi dari aplikasi InDriver itu harus diperbaiki. Karena aplikasi ojek online itu kalau kita hanya kasih titik penjemputan, tidak kasih titik pengantaran, seharusnya aplikasi belum bisa mencari driver karena tidak ada titik pengantaran. Mungkin yang Star Futsal tadi itu mungkin catatan ya, yang tulisan Star Futsal itu. Enggak sih, bukan catatan saya rasa. Kita selesaikan aja orderan yang ini. Yang penting 18.000 saya rasa masih masuk akal untuk kita jalankan orderannya. Oke, jadi ini saya sudah sampai di titik customernya. Di sini katanya lantai ketiga. Yang kayak oh iya 18 kak. Terima kasih. Oke, jadi ini udah 18.000. Di sini saya mau jelaskan. Nah, ini kan kalau saya tekan navigasi, ini arahnya dia balik lagi ke titik A. Seharusnya kan kalau saya sudah tekan mulai jalan. Seharusnya kalau saya sudah tiba di titik jemput, itu kan kalau sudah tinggal tekan akhiri perjalanan harusnya ke titik B. Tapi ini dia menuju ke titik A. Nah kan navigasi. Nah, dia ke titik A yang tadi di sana. Oke, jadi di sini error mungkin aplikasinya. Di sini akhiri perjalanan, saya tekan ya. Sekarang sudah 112. Saya mau coba di aplikasi penumpang. Saya mau beralih ke penumpang dan saya kurir, ya kan? Nah, kurir di sini saya mau coba dari Family Pizza, ya kan? Family Pizza tadi ke Star Futsal. Oh, nggak ada Star Futsal Bahu. Coba. Oh, pantesan. Coba ya saya selesai. Ongkosnya standar rata-rata itu 21.300. Saya tadi dapatnya 18, berarti saya tekor 3.000. Yang penting nggak rugi-rugi amat.
Jadi seharusnya itu dari sana kemari ongkosnya 21.300. Tapi seharusnya sih kalau tekan navigasi kita kan seharusnya menuju ke titik pengantaran. Ya mungkin masih error atau nggak tahu gimana lah. Jadi kalau kamu dapat orderan seperti yang tadi, saat kamu tekan navigasi malah arahnya ke titik A lagi, nggak menuju ke titik B, ya kamu manual aja pergi ke Google Maps dan cari titik pengantarannya. Intinya barangnya sampai ke tujuan dengan selamat. Masalah harga belakangan, yang penting barangnya sampai dulu sih kalau menurut saya. Tapi kalau mungkin dari kamu sudah merasa keberatan, ya kamu bisa tolak dengan sopan kepada customernya. Jadi itu kembali lagi kepada kamu. Oke. Dan untuk harganya tadi kalau 18.000 berapa kilometer ya? 91 kilometer. Ya intinya gitulah. Jadi untuk error-error dari InDriver itu ya salah satunya yang tadi. Terus yang keduanya adalah titik GPS. Jadi seperti saya bilang yang tadi kan saya udah tidak di situ, tapi titik GPS saya di aplikasi InDriver masih ketinggalan, sehingga dari aplikasi InDriver mengira kita masih berada di situ dan diberikanlah orderan yang berada di situ. Ternyata kita udah nggak berada di situ. Dan saat kita dapat orderan dan diterima, ya karena kita udah jauh dari titik situ, terpaksa kita jemput jaraknya jauh juga. Karena kita udah nggak di situ. Jadi solusinya kamu bisa keluar dari aplikasi dan masuk lagi. Oke, jadi untuk hari ini sekian dulu ya. Buat kamu yang baru gabung channel ini, kamu bisa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru tentang ojek online dari channel Klakson Online. Jangan lupa untuk like video ini jika suka, dislike kalau nggak suka. Sampai jumpa di orderan Klakson Online selanjutnya. See you next video. Bye-bye.